Anies tanpa novel akan lebih mudah diberangus. Cepat atau lambat, ia akan menyusul para pentolan SFPI. Saatnya kutukan Ahok menimpa Anies. Ditulis oleh Niha Alif dari siword.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok dipenjara telah banyak tokoh yang menjerumuskannya dulu menuai getahnya. Tak hanya sosok Buniyani saja, tapi ormas-ormas ekstremis lainnya semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya dipenjara, lahannya disita, dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini, rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies, yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat, KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menyeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendiri ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Beda dengan KPK sesungguhnya yang melalui seleksi ketat di DPR. Kita lihat saja sejauh mana kasus di DKI terungkap. Apakah nama Anies masuk menjadi salah satu tersangka dari sekian kasus yang ada? Kalau diamati rasanya mustahil kasus korupsi yang begitu besar tak menyentuh Anies sama sekali. Mulai dari membengkaknya anggaran DKI hingga pembelian lem Aibon saja menghabiskan 80 miliar lebih. Lalu ada anggaran fantastis lainnya untuk influencer. Jajalan untuk sepeda yang menghabiskan ratusan juta karena bahannya diimpor dari Jerman dan sebagainya. Belum lagi heboh dana Formula E yang menghabiskan triliunan. Tapi tak jelas acaranya. Sampai program OKOC yang tak jalan dan juga naturalisasi yang tak ada hasilnya. Termasuk pengadaan sumur resapan yang jauh dari target. Perlu juga diusut proyek-proyek tak jelas seperti bambu getah-getih, batu procong, bongkar pasang atap JPO, jembatan kerang, monumen sepeda, hingga proyek pengecatan atap rumah warna-warni. Terlalu jangka rasanya kalau Anies tak ikut terlibat bermain anggaran. Apalagi desas-desus yang mengatakan ia menerima rumah mewah dari salah satu pengembang. Dalam perjalanannya, Anies memang tak konsisten menolak reklamasi seperti yang ia janjikan dulu. Justru di eranya, para pengembang reklamasi bebas mendapat izin tanpa harus memberi retribusi ke APBD. Sangat beda jauh dengan era Ahok yang jujur dan transparan. Kita harap KPK tanpa ada novel jauh lebih berani mengusut kasus korupsi berjamaah di ibu kota. Karena semua orang tahu betapa memuakannya Anies Baswedan. Saat pandemi corona, bukannya menggratiskan masker dan swab seperti Surabaya, justru harga jual masker di markup. Anies juga tanpa malu meminta bantuan pusat untuk bansos warga DKI. Padahal ia juga membuat PSBB terus-menerus di sana. Sebaliknya, jika ada demo di ibu kota yang menyudutkan pemerintah, Anies tampil terdepan untuk membantu para perusuh. Seakan urat malunya putus ketika minta dana bansos ke pusat. Semoga saja kutukan Ahok segera menjerat Anies. Setelah Rizik tertangkap dan Ustadz Kardun yang dulu membencinya kena sertifikasi dan terancam tak bisa ceramah, giliran Anies yang akan menuai karmanya. Kalau bisa tak perlu ada nama Anies lagi di lembaga survei Capres, termasuk Prabowo yang saat ini tersandung kasus alutsista. Saatnya orang seperti Ganjar, Risma, dan mereka yang tulus membangun negeri, yang menjadi kandidat Capres dan Cawapres. Kalau kutukan Ahok menghabiskan mereka sebelum pemilu nanti, Indonesia dipastikan selangkah menjadi negara maju. Biarlah Anies menuai satu persatu perbuatannya karena sepupunya tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi pengusutan lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka justru korupsi besar yang dilakukan sepupunya tak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penutupan keterlibatan oleh King Novel. Berita adanya maklar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangus. Cepat atau lambat, ia akan menyusul para pentolan SFPI yang sama-sama memiliki misi menjukalkan Ahok dengan segala cara.
Begitulah kura-kura. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Apakah proses hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil tapi tidak berlaku untuk elit partai seperti Fadlizon dan Tifatul Sembiring? Waspadai provokasi Fadlizon dan Tifatul Sembiring terkait haji, ditulis oleh Novisi World dari Siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Beberapa hari lalu kita mendengar jika Fadlizon dari Partai Gerindra positif COVID-19 dan hari ini penulis melihat cuitan provokasi di akun Twitternya. Dalam cuitan tersebut, Fadlizon mengatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda baru sekarang Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Maksudnya apa? Mau memprovokasi bahwa selama zaman Hindia Belanda baru di masa pemerintahan Presiden Jokowi Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Pertanyaannya, benarkah ucapan Fadlizon tersebut? Tentu tidak. Faktanya Indonesia sudah 3 kali tidak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci, yaitu pada tahun 1946, 1947, dan tahun 1948. Pemerintah Indonesia pernah tidak memberangkatkan haji pada tahun 1946 hingga tahun 1948 akibat agresi militer Belanda. Jadi sudah sangat jelas jika Fadlizon sudah menyebarkan berita hoax bahwa Indonesia baru sekarang tidak memberangkatkan jamaah haji. Dan cuitan Fadlizon tersebut bisa dijadikan sebagai bukti. Kita sudah paham bagaimana watak Fadlizon ini. Dia sengaja membuat cuitan hoax tersebut untuk memancing emosi umat Islam di Indonesia agar benci terhadap pemerintahan Jokowi. Begitu juga dengan Tifatul Sembiring yang merupakan mantan Presiden PKS yang katanya partai dakwah, katanya. Dari cuitan Tifatul Sembiring, dia memanfaatkan isu batalnya jamaah haji Indonesia lalu membandingkannya dengan kuota tambahan haji Malaysia. Sebagai catatan, penulis mendapatkan screenshot tentang cuitan Tifatul Sembiring tersebut melalui pencarian Google karena penulis sudah diblokir olehnya sejak lama. Memang benar, Malaysia mendapatkan tambahan 10.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tahun ini. Namun penambahan kuota haji Malaysia ini hanya berlaku saat kondisi ibadah haji sudah pulih seperti sedia kala. Jika Malaysia mendapatkan 10.000 kuota tambahan haji tahun ini dengan syarat situasi pandemi COVID-19 sudah pulih, Indonesia malah sudah mendapatkan tambahan kuota haji beberapa tahun sebelumnya. Setelah sempat terjadi pengurangan kuota terhadap semua negara terkait renovasi besar-besaran Masjidil Haram pada 2017, realisasi kuota haji Indonesia menjadi 221.000. Pada tahun 2018 tetap 221.000 dan 2019 menjadi 231.000 jemaah. Kuota haji Indonesia pun masih terbesar di dunia. Angka ini jauh di atas Malaysia yang hanya mendapat kuota 31 ribuan jamaah haji. Indonesia selama ini merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Bahkan Indonesia merupakan negara yang mendapatkan kuota haji terbesar di dunia selama ini yang mencapai 231.000 jamaah. Sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring dengan membandingkan kuota haji tambahan pemerintah Malaysia dengan pembatalan haji Indonesia tidak sesuai. Pasalnya kuota haji Malaysia berlaku jika kondisi ibadah haji di tengah corona ini sudah pulih. Narasi membandingkan Indonesia dan Malaysia ini bisa dikategorikan sebagai disinformasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Fadlizon yang terbukti membuat cuitan hoax bahwa sejak zaman Hindia Belanda baru kali ini, masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji akan didiamkan saja tanpa proses hukum? Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring yang sengaja membandingkan kuota haji tambahan pemerintah Malaysia dengan pembatalan haji Indonesia yang bisa menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat. Baik Fadlizon maupun Tifatul Sembiring bukan orang yang kurang cerdas. Mereka sangat pintar dalam memanfaatkan momen untuk menjelekan pemerintahan Jokowi di mata umat Islam dengan memanfaatkan isu agama yang sangat sensitif di Indonesia. Akhir kata, jika selama ini banyak orang awam diciduk karena menyebarkan berita hoax dan provokasi, bagaimana dengan Fadlizon yang sengaja menyebarkan cuitan hoax tersebut? Bagaimana dengan Tifatul Sembiring yang sengaja membuat disinformasi terkait masalah haji? Apakah proses hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil tapi tidak berlaku untuk elit partai seperti Fadlizon dan Tifatul Sembiring?